Oke, terima kasih banyak atas dukungannya dan partisipasinya. Alhamdulillah dengan tiket sebungkus nasi sudah habis tiketnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bagian daripada desiminasi kami. Jadi Bapak Ibu bagi yang nanti ikut diklat maupun ikut guru penggerak, nanti akan ada diseminasi mengenai apa yang sudah kita dapatkan untuk kita tularkan kepada teman-teman, sehingga tidak hanya kita yang bergerak, tetapi teman-teman juga ikut bergerak, kemudian siswanya juga ikut bergerak. Katanya Pak Nadiem kan guru bergerak menggerakkan Indonesia, ya, Indonesia maju, ya. Dan yang pertama saya ucapkan selamat datang. Wah, Bapak Guru hebat, panjenengan semuanya hebat, luar biasa, ya. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Tentunya Bapak Ibu masih penasaran disiplin positif itu seperti apa. Kalau disiplin kita sudah pasti tahu apa itu disiplin. Tapi kalau disiplin dalam bentuk positif, nah nanti kita belajar sama-sama. Di sini kami bukan yang lebih ahli, namun kami hanya berbagi atau sharing tentang apa yang sudah kami dapat. Dan nanti juga bisa evaluasi dengan panjenengan. Persepsi kita sama apa enggak? Nanti ke depannya kita bergerak bisa bersama atau tidak. Namun sebelum kita lebih jauh, kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ini dulu. Kesepakatan atau keyakinan workshop ini dulu. Dan ketika jadwal, nanti sambil kita atau sambil saya ketikkan. Mungkin contoh kesepakatan keyakinan kelas yang pertama. Ya, tapi nanti saya dari jenengan. Ini contoh saja. Misalnya tidak. Iya, tidak. Misalnya menggunakan handphone di luar kelas. Nah, ya. Artinya apa? Berarti kita sepakat di dalam kelas ini tidak boleh menggunakan, menghindari penggunaan handphone. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tapi ini saya pasrahkan kepada jenengan. Nah, yuk kita sama-sama kira-kira apa? Untuk pertama ini kita bebaskan aja nih. Nah, artinya kata tidak ya sudah ngomong ya. Tidak apa. Nanti setelah kita belajar, baru kita akan memahami gimana sih cara membuat keyakinan kelas yang baru. Ya. Oke. Menurut panjenengan semua, kesepakatan bersama ya. Kira-kira kesepakatan untuk awal kita itu di dalam kelas ini selama pembelajaran ini atau selama kita berbagi, itu yang pertama apa yang mestinya kita laksanakan? Saya minta pendapatnya dari panjenengan. Materi, oke, saya catat ya. Kita sepakat fokus pada materi yang pertama. Yang kedua, bedanya apa? Kalau masih waktu punya panjang Pak. Oh, berarti gagal ini, Oke, gagal. Nah, terus apa ini nanya? Bukan tulisannya yang gagal, tapi materi cukup mengajar saja. Dapatkan materinya. Bayai. Efisiensi waktu. Terus apa lagi? Dilarang keluar. Senyum, bagus. Tersenyum sewaktu di workshop, ya. Nah, oke. jangan lupa bahagia. Tidak boleh makan minuman di kelas. Tersenyum. Berarti senantiasa tersenyum gitu ya. Berarti kita nggak boleh mencela pendapatnya orang misalnya ya. Saling menghargai ya, saling menghargai. Oke. Angkatan aktif pendapat.
Angkat tangan bila mengeluarkan pendapat. Ada umpan balik, Pak. Umpan balik, oke. Umpan balik. Oh, bukan mengangkat tangan bila berpendapat. Ya apa enggak? Sepakat? Stimulus respon, Pak. Oh, stimulus respon. Stimulus respon. Setuju nggak? Sepakat nggak? Yang seperti itu ya. Jadi Pak Jokowi bisa merespon saya ya. Misalnya kayak ini, ayo buat keyakinan kelas gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita sepakat ini ya. Ada 6 keyakinan kelas, ya. Kesepakatan kelas kita bersama. Dan ini murni dari dalam diri panjenengan tadi yang mengungkapkannya. Dan kita sepakati bersama. Artinya apa? Artinya murni dari motivasi panjenengan. Yang pertama, panjenengan ingin fokus pada materi. Yang kedua, efisiensi waktu. Nanti mungkin beberapa slide akan saya lompati, ya. Yang kosong-kosong maksudnya saya lompati, ya. Terus senantiasa tersenyum. Wah, iki ono sing ngantuk situ ya. Kata ada chemistry Pak kan. Terus saling menghargai. Ya. Umpan balik materi. Ya, ini luar biasa Pak Ajis. Berarti Pak Ajis ini pembelajarannya ini sudah semangat. Ya tadi kalau materinya nggak bisa umpan balik ya nanti serahkan Pak Ajis kan ya. Terus yang berikutnya stimulus respon. Stimulus respon. Ini nanti berarti saya memberikan beberapa pertanyaan menarik yang tidak ada surprise-nya, namun harus dengan respon. Ini sepakat ya, kita sepakat. Oke. Dan sekarang giliran Bu Iin. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Serta Negeri Malang. Bahasa ini hanya ingin kita dulu persiapan dengan apakah masih semangat atau sudah pengen buku ya. Jadi silakan ini ada Pak Menteri nanti kesempatannya terakhir ya. Bapak Ibu, kita lihat di sini yang seger-seger ya. Jadi itu ada yang pertama ada buah apel ya, 3 sama dengan 30, kemudian ada selanjutnya. Kira-kira berapakah jumlah terakhirnya? 14. Yakin? 14. Coba ada yang mau berapa? 14. Yang menjawab 15. Yang menjawab 14. Tepuk tangan kalau yang 14. Satu apel itu 10. Sedangkan ini adalah 2. Tepuk tangan untuk berarti salah dari yang konek ya. Coba ada silakan kita lakukan ya. Jadi bila seorang ibu ya. Bila seorang ibu punya 4 orang anak bernama Salsa, Susi, Salsa dan Susinya, ya pertanyaannya nih, siapa nama ibu? Namanya Bila. Apa? Nama ibu. Jadi pada kata-kata kuncinya itu bila. 108 anu. Masih fokus. Hadiahnya mana? Untuk ngecek ya kesiapan kita belajar ya. Sebenarnya masih banyak ya kuncinya, tapi kita untuk efisiensi waktu kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua hebat. Dilanjutkan untuk Pak Aris budaya positif dan busana ya. Budaya positif. Dan kasih materi ngantuk dan. Ya kasih materi nggak fokus-fokus.
Ya, tidak. Jadi tidak. Oke, jajal aku sekarang saya minta tangannya ke atas ini. Ya, bentuk lingkaran. Ya, coba turun ke bawah. Coba turun ke pipi. Yo, pipi mundi. Yo, pipi nendi. Coba geser ke bibir. Kemudian geser ke mata. Oh, oke, fokus semua. Sip, terima kasih. Itu paling gampang ya. Itu sudah 5 kali. Biar sama-sama fokus ya. Oke. Dan Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar atau sharing mengenai budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, itu ada di modul kami di modul 1.4. Nah, ya lanjut. Oke. Nah, modul 1.4 atau budaya positif itu nanti yang akan kita pelajari adalah sedikit ini. Ya. Sedikit ini. Jadi yang pertama kita harus tahu Bapak Ibu, sebelum kita ke budaya positif kita harus tahu apa sih yang namanya perubahan paradigma belajar. Nah, apa sih yang digaungkan sama Pak Nadir sekarang ini? Apa sih yang digaungkan untuk Merdeka Belajar itu? Intinya di mana? Nah, ternyata Pak Nadir ini ambilnya dari filosofi ya, dari wartawan nanti ada. Kemudian kita setelah paradigma belajar akan belajar disiplin positif dan nilai kebajikan universal yang ada di dunia. Terus nanti yang kita terapkan di sini itu apa saja? Jadi kan pasti ada yang sudah sedikit mengenal mungkin. Nah, kalau yang kita terapkan nanti itu ada 5P. Bukan 5P. Ada 5 karakter yang termasuk ke dalam P, profil pelajar Pancasila, 3P. Ya, itu nanti akan kita melaksan. Kemudian sebelum kita ke sana, nanti manusia itu untuk menjalankan sebuah budaya positif, menjalankan menjadi manusia yang 3P, itu kita harus tahu kebutuhan dasarnya apa supaya bisa menjalankan profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian motivasi untuk mendukung hal tersebut. Posisi kontrol, nah kemarin sudah disinggung Pak Wan ada posisi kontrol manager. Nah, ternyata selain manager itu ada juga yang lain. Kita nanti fokusnya bagaimana kita jadi seorang yang semula menjadi seorang penghukum misalnya hukum, bisa menjadi seorang manajer yang bisa mengatur sebuah hukum tersebut menjadi sebuah disiplin yang positif. Sampai kepada nanti bagaimana ketika ada anak bertengkar, ada anak bertengkar. Atau teman bertengkar, itu kita bisa memposisikan diri untuk menjadi penengah melalui sebuah segitiga restitusi. Nanti ada tahapan. Lanjut dulu. Yang pertama kita harus merubah dulu pembelajaran kita, paradigma pembelajaran kita. Jadi budaya positif atau kurikulum merdeka itu nanti kita akan belajar bagaimana pembelajaran paradigma baru yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Kayak tadi ya, nilai kebajikan yang kita sepakati bersama, sehingga tercipta sebuah budaya positif. Kalau kita sudah sepakat, kita punya motivasi masing-masing, maka kita menjalankannya itu lego, enak, karena berdasarkan dari diri kita sendiri. Yang berpihak pada murid, nah ini yang susah. Berpihak pada murid. Nah, artinya apa? Semua itu adalah untuk pembentukan karakter murid. Berdasarkan karakteristik murid-murid itu kita harus bisa mengolahnya untuk membentuk sebuah karakter. Kalau kata orang, anak itu kayak kertas, kemudian kita tulis, ternyata di dalam modul kami itu salah. Anak itu bukan sebuah kertas yang kita tulisi, bukan. Tapi anak itu adalah sebuah kertas yang sudah ada tulisannya. Anak itu sudah mempunyai potensi dan bakatnya masing-masing. Tinggal kita menebali tulisan itu. Punya bakat di olahraga, kita tebali olahraga. Punya bakat di bidang seni, kita tebali seninya. Itulah fungsi seorang guru. Nah,
Standar nasional pendidikan kita mengajarkan kita bahwa ya, di sekolah itu harus diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama interaktif. Interaktif itu artinya bagaimana? Interaksi. Inspiratif. Kita harus mampu menjadi inspirator. Menyenangkan. Nah, jadi belajar itu harus menyenangkan. Sekarang ini waktunya pembelajaran itu kayak pramuka. Ya. Jadi belajar dengan menyenangkan. Bukan lagi belajar hanya monoton ke depan. Harus ada siswanya dilibat. Yang berikutnya memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan yang terakhir ini yang lebih penting, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, dan bakat minat perkembangan diri serta psikologis peserta didik. Itu yang sudah lanjut nih. Nah, salah satu tanggung jawab guru itu diantaranya yang pertama adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik, maka akan terbentuk karakter-karakter baik. Dari kebiasaan baik menjadi karakter yang baik, maka dia akan otomatis membentuk sebuah budaya positif. Sebelum ini baik. Jadi bisa kita simpulkan, yang pertama kita harus saling mendukung dulu, supaya apa? Tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau sudah kebiasaan baik, itu akan jadi karakter mereka. Nah, karakter yang berkembang baik itulah yang kita sebut dengan budaya positif. Lanjut dulu. Oke. Nah, ini bedanya ya. Nah, perubahan paradigma. Stimulus respon. Kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan kita sama. Padahal kalau teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Ya, saya butuh pengakuan. Ya, panjenengan mungkin butuh kreativitas atau ide. Ada orang yang suka bermain di depan, ada orang yang suka bermain di balik layar. Gitu. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap anak adalah unik. Intinya di sana. Setiap anak adalah unik. Ada yang manja, ada yang ya gergeno, ada yang sebagainya. Tapi itu keunikan mereka. Keunikan mereka yang harus kita positifkan. Lanjut mencoba dulu, maksudnya ini mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai orang tersebut. Kalau saya sebagai Pak Yoyo yang bagian ketertiban di mana murid piye yo, utawa bener murid piye yo, itu. Jangan kok, wah itu Pak Yoyo yang ketertiban ya beno wae. Nah, itu yang stimulus respon. Kalau yang teori kontrol, kita mencoba memahami pandangan orang. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Sampai pada model berpikir menang. Nah, ini menang kalah. Menang kalah jadi menang. Nah, yang lebih penting ini, menurut Stephen R. Covey dalam prinsipal Center Leadership 1991, beliau mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi jangan realitas menurut pandangan Anda, tapi menurut pandangan semua. Itu menurut prinsipal Center Leadership 1991 Stephen R. Covey. Lanjut dulu. Nah, lanjut kita belajar lagi setelah mengubah paradigma. Nah, kira-kira paradigma yang perubahan ini sudah kena ya? Sudah masuk ya? Oke. Sekarang lanjut ke Bu Iin, monggo. Ini kayak tanggapan bukan niat. Terima kasih Kak
tugas kita berdua ya. Jadi alhamdulillah saya ada semangat keluarga, Bapak Ibu juga yang kemarin sudah daftar ya, dan semangatnya semoga juga ada semangat. Jadi kalau kita berbagi bersama-sama. Jadi memang sering sekarang belajar tentang disiplin positif ya. Kalau disiplin biasanya disiplin itu pokoknya tepat taat dan seperti itu ya. Kemudian positifnya bagaimana? Jadi menanamkan motivasi. Jadi motivasi itu ada dua, yaitu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi ekstrinsik itu biasanya dipengaruhi oleh luar. Contoh, saya sendiri misalnya, ya, kata kemarin misalnya DCC, ya. Terus kita tidak usah ngomong murid dulu, kita ngomong kita sendiri ya. Maka ada yang ya sudah saya mengikuti karena saya ingin menulis, saya ingin belajar seperti itu ya. Maka banyak sekali lomba yang diikuti ya. Jadi salah satu diikuti. Tetapi ada juga sampai malam Pak Mujib gebor-gebor saya ya untuk semuanya harus ikut. Nggak tahu, alhamdulillah Pak Agus guru kita tuh istimewa. Satu hari bisa menyelesaikan best practice. Jadi, itu adalah motivasi ekstrinsik karena kita terpaksa. Jadi dipaksa. Ada ketakutan jika tidak melakukan maka saya nanti tidak enak sama Pak Mujib. Ya seperti itu. Tapi ada juga karena memang ya sudah kita mengikuti, ada juga yang pengen, ya aku pengen nanti dapat sertifikat karena misalnya SKP kita sudah menulis bahwa kita membuat karya best practice atau pengembangan diri sebanyak 2 di bulan Juli dan Agustus misalnya seperti itu. Makanya itu ada beberapa yang memang motivasi ada dikembangkan, memang ada juga ya. Kemudian motivasi itu apa? Itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi misalnya saya ingin murid saya disiplin, maka saya harus melakukan disiplin. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang oh ya guru saya sudah datang, maka muridnya akan mengikutinya. Dan itu akan berdampak panjang karena kita sadar melakukan dengan kesadaran sendiri. Lain dengan yang tadi ya. Kalau tidak ada paksaan atau tidak ada orang yang melihat, maka disiplin itu tidak ada. Jadi motivasinya tidak ada. Karena motivasi ada ketakutan seperti itu. Oke? Disiplin, makna disiplin itu ada 3 tingkatan ya. Jadi mulai yang awal. Jadi makna disiplin itu apa? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, jadi ketertiban. Tapi itu pun kadang sering dilanggar. Ya, misalnya jam sekolah adalah jam 7, tapi ada beberapa yang masih jam 7 lebih 15. Kalau misalnya sekali, 2 kali mungkin masih ada halangan. Tapi kalau yang dilakukan setiap hari, maka itu memang dia melakukannya disiplin karena ketidaknyamanan. Ya, jadi aku kok yang ini gitu ya. Lebih baik nanti jam 9 saja. Ya, seperti itu ya. Karena makna lamanya adalah disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan. Peraturan, ya, peraturan. Aturan itu mengikat, gak suka, ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan pendidik adalah menciptakan anak yang disiplin dengan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang bersumber dari motivasi intrinsik. Jadi sudah ke sekolah karena dia senang, ya. Tidak ada lagi nanti kalau saya telat, bukan seperti itu. Nanti kalau saya telat, nanti saya ketinggalan pelajaran. Jadi seperti itu, tidak tunggu. Karena nanti saya kalau telat, saya dukung oleh petugas tiket. Kemudian yang terakhir yaitu disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Itu bisa kita lakukan sebagai pendidik. Ya, kita harus
melakukannya dulu. Seperti itu. Ya. Seperti kemarin memang ketika ada anak waktu itu pelajaran saya, ada Pak Agus ya. Anak, Bu, saya tidak kelihatan, maka silakan kamu di depan. Tapi ternyata ketika ada anak yang bertanya ke saya di bangku, anak itu tidur-tiduran, ya takut ya. Tapi saya memang membiarkan. Saya sekarang alhamdulillah ya, saya belajar untuk tidak mudah marah, ya, lebih terbuka, ya seperti itu, menerima pendapat orang gitu ya. Jadi saya ceritakan, kamu tidur di lantai itu bagus kan. Kemudian saya hubungkan dengan anak magang yang gagal magang ya, karena memang kebiasaan itu dibawa sampai di tempat magang. Ya, mungkin ada beberapa bapak ibu guru yang belum tahu bahwa ada anak yang magang ya, dia tidak mau duduk di atas, tapi duduknya di teras dan di lantai. Jadi itu kebiasaan yang seperti itu harus ditinggalkan. Jadi ini biasa di Mantoro ya, bahwa merdeka itu jawabannya orang lepasin pamrih. Ini udah kuat kuasa mandiri itu yang enggak. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga bisa memerintah diri sendiri. Ya, jadi seperti itu. Tidak hanya misalnya kamu bilang, Bu, ikut CDP. Ya. Tapi juga saya harus ikut CDP karena CDP adalah nanti saya mendapatkan sesuatu yang baru seperti itu. Kemudian untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus tahu alasan mengapa mereka mengikutinya. Ya. Saya mengikuti kadang-kadang memang kebiasaan negatif itu lebih banyak dan gampang sekali diikuti daripada kegiatan positif. Makanya untuk itu kita sebagai pengajar ya, kita harus menunjukkan bahwa kita positif untuk segala perbuatan, juga disiplin, juga kata-kata kita. Ya, jadi jangan berkata negatif walaupun toh ya sepertinya kata-kata, tapi ingat kata-kata itu adalah energi. Ya, disadari dan disadari itu akan mengalir di bawah alam seperti ini. Sedangkan nilai kebajikan ya, adalah sifat-sifat positif manusia yang mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Jadi kalau saya kira tidak ada seseorang yang ingin saya ingin jadi maling. Ya, mesti kita ingin jadi orang baik. Makanya kadang-kadang saya terapkan, silakan masing-masing diri punya ya. Saya pintar, saya ganteng, saya cantik, ya, saya mandiri, saya baik, seperti itu. Malu Bu, enggak ada yang lihat, cuma dirimu sendiri abadi. Nanti kalau kamu bilang saya jelek, maka jelekkan kamu, saya bilang dulu, mereka tertawa ya, seperti itu ya. Jadi memang dimulai dari diri sendiri. Kemudian kita akan mencapai apa? Jadi memang sebetulnya seharusnya memang kita harus punya tujuan setiap hari kita mau apa, ya, mau kemana, dan kemudian apa yang kita lakukan. Ya, jadi kita punya apa? Rencana seperti itu ya. Ada tujuan kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang besar yaitu nilai yang disepakati bersama, ya, lepas dari satu bangsa agama, jadi tidak mengenal ras ya. Salah satu nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila, bahwa nanti tahun depan tahun baru kita harus seperti ini ya, belajar yaitu bagaimana mandiri ya, jadi secara dasar mandiri ya, jadi gurunya juga harus mandiri, diperintah dan diperintah, tapi itu juga itu harus ya, mandiri, misalnya melakukan pengembangan diri tanpa harus bentuk ya. Kemudian sampai ke apa? Pembaruan itu sudah untuk kebaikan. Yang pasti kita bicara tentang kebaikan tidak untuk kebaikan ya. Kemudian bernalar kritis. Jadi siswa harus anggap seandainya ada sampah maka tidak usah disuruh ya. Tapi kalau di sini masih seperti itu nggak apa-apa, itu masih belajar ya. Jadi kadang-kadang di teras itu gitu ya. Nah, itu. Tapi yang di dalam kelas ini tidak bisa, maka tolong bisa sekali ya.
Jadi kita juga harus tidak bosan untuk mengingatkan anak-anak kita untuk berbuat kebaikan, ya seperti itu. Kemudian kreatif, anak juga kreatif ya. Jadi di sini kreatif itu apa? Ya semuanya ya, bisa kreatif dalam pembelajaran KBN, anak-anak juga bisa misalnya kreatif kalau misalnya ada lomba dan seterusnya. Kita juga sebagai guru wajib memberikan kreatif itu. Karena guru juga harus kreatif, inovatif, mandiri, seperti itu. Kemudian gotong royong, tidak individual, jadi berkolaborasi. Karena seorang pemenang akan berkolaborasi atau bekerja sama, dan seorang pesudawan yang akan bekerja sendiri. Karena dia tidak mau saingan, padahal saingan positif itu bagus. Kemudian beriman bertambah kepada banyak saya harus ya, jadi karena bisa dengan Tuhan kita juga ya di dana yang Esa. Ini adalah kasus ya yang sering kita ada di sekolah kita tentang Sabrina, sepatu Sabrina. Jadi saya ceritakan bahwa Sabrina hari itu mau terlambat, dia terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tetapi dia baru sadar karena sepatunya loh, warnanya coklat. Ya, padahal sepatu seharusnya adalah berwarna hitam. Kemudian ada salah satu guru, ya, namanya Pak Lukman, yang menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Namun terburu-buru Sabrina berjawab sudah mengetahui sepatu. Saya sudah mengetahui Pak, sepatu saya salah karena saya terburu-buru tadi sehingga salah mengambil sepatu. Kamu terburu-buru dan salah menjawab ini ya. Selain itu tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, ya, bukan Glodok ya, atau mungkin rumahnya agak jauh aja. Sudah terlambat terus salah pulang. Nah, ini Pak Lukman mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka, kata Pak Lukman seperti itu. Segera buka sepatunya. Kalau tidak, bisa menggunakan sepatu yang sesuai dengan peraturan. Nah, ini seperti biasa yang kita lakukan ya. Sabrina minta maaf, saya minta maaf Pak. Ya, seperti itu. Tetapi ada permohonan kembali agar Pak Lukman dapat menggunakan sepatunya. Karena dia tidak mau belajar tanpa sepatu. Pak Lukman bilang, kamu boleh menggunakan sepatu jika kamu sudah menggunakan sepatu bisa. Jadi Pak Lukman tidak mau tahu ya. Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau di sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu sepanjang pelajaran. Ini ya, sepatu saya Sabrina pun dengan berhati-hati mencopot sepatunya, ya, yang memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak keluar karena dia malu. Dan lebih banyak dia beli tanpa alas sepatu. Kemudian dari kasus ini, pertanyaannya, kebutuhan apa yang dilakukan yang dibutuhkan oleh Sabrina? Kemudian nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam? Yang ketiga, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dilakukan atau dikatakan bagaimana sikapnya Pak Lukman terhadap Sabrina? Jangan dulu Pak. Kira-kira coba saya mau tanya, kira-kira apa yang dibutuhkan saat itu oleh Sabrina? Aziz, sepatu warna hitam. Aziz timbal balik Pak Aziz. Apa kira-kira Sabrina itu coba? Apa yang dia sudah memahami kesalahannya, dia sudah minta maaf, tapi Pak Lukman tidak mau, ya. Kira-kira yang dibutuhkan saat itu Sabrina apa? Apa? Yaitu kebutuhan kasih sayang. Sabrina sebetulnya pengen dikasih kasih sayang Pak. Itu kalau sudah besok tidak usah. Jadi yang pertama, ya, jadi cinta dan kasih sayang, kebutuhan
beda. Itu yang dibutuhkan oleh Sabrina saat ini. Mungkin juga yang dibutuhkan murid kita ketika melanggar ya. Kemudian ini yang dibagikan apa? Sekolah menanamkan nilai dibagikan tanggung jawab dan seragam. Karena itu sudah saturah kan gitu ya. Supaya tidak timbul persaingan yang berpakaian di dalam siswa-siswinya. Jadi ada keseragaman. Itu nilai kebajikan yang ditanamkan dari sekolah untuk siswanya. Kemudian tadi Pak Lukman, kamu salah begitu. Itu adalah Pak Lukman kontrolnya sebagai seorang penghubung. Nah, jadi sekarang bagaimana jika Pak Lukman itu bertindak sebagai manajer? Maka Pak Lukman di posisi manajer. Yang pertama dia akan mengatakan, apakah kamu memahami kesalahanmu Sabrina? Ya, dengan seperti itu, mengapa itu? Kan dari soal tadi kan sudah tahu bahwa Sabrina sudah memahami kesalahannya, kemudian juga sudah minta maaf. Tetapi karena Pak Lukman tadi bertindak sebagai penghubung, maka tidak mau tahu. Kamu salah dia harus hukum. Kemudian sebaiknya Pak Lukman tetap bersikap tenang, berbicara dengan nada yang datang dan berwibawa. Ya, jadi tidak pesan dengan motor ataupun dengan kata-kata yang kasar. Kemudian Pak Lukman yang ketiga bisa alternatifnya dalam mengantarkan Sabrina untuk mengambil sepatu. Ya, karena memang rumahnya Sabrina jauh. Kemudian dari kita semuanya itu harus belajar untuk merefleksi apa yang kita lakukan, ya. Yaitu peristiwa. Jadi refleksi apa yaitu ada peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan. Jadi ini dilakukan, ya, ketika kita belajar pun mengajar pun harus kemudian. Yang saya pelajari saat ini, ya, jadi itu masih dalam proses. Yang pertama peristiwa, ya. Yang pertama peristiwa Sabrina datang ke sekolah dengan menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu setelah berwarna hitam karena terburu-buru. Sedangkan yang kedua, Pak Lukman menghukum dan mengabaikan alasan yang diberikan oleh Sabrina. Tidak mau tahu, pokoknya kamu salah sudah hukum. Kemudian perasaan Sabrina saat itu tentunya malu, ya, karena tidak pakai atau telanjang kaki, ya, karena karena dulu Pak Lukman. Yang kedua, perasaan Pak Lukman adalah marah sebagai seorang pria. Maka kamu ya tidak pakai sepatu, marah, ya, karena menganggap Sabrina sudah melanggar peraturan. Ya, jadi itu kontrol apa? Kontrol penghubung. Pembelajaran apa yang didapatkan dari peristiwa yang tadi itu? Sabrina berusaha menjelaskan kepada Pak Lukman bahwa dia terburu-buru dan salah mengambil sepatu karena membawa kesiangannya. Sabrina menjawab sudah mengetahui, tetapi Pak Lukman tidak mau tahu, ya. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, maka kebutuhan yang diinginkan, maka yang harus dipenuhi adalah cinta dan kasih sayang untuk diterima. Kemudian pembelajaran, seorang guru hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tidak harus, misalnya penghukum tidak harus identik dengan pusat, lari, seperti itu. Tetapi juga kamu salah, itu pun sudah merontokkan semua, ya. Itu ya, kalau dalam berikan gitu. Dengan kata-kata yang kasar itu anak-anak sudah terlihat dan takut. Nah, menjalankan posisinya sebagai penghukum. Guru seperti ini secara dasar percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa dilakukan, yaitu dengan caranya dia. Dengan dihukum maka anak itu akan berat. Tetapi ketika tadi motivasi ekspresi itu tidak akan bertahan lama. Ketika dapat lupa mungkin dia takut. Ya, sama dengan ketika ada kepala sekolah maka tertib. Tapi kalau tidak ada senang.
hukum, kemudian ada membuat rasa malu, bersalah. Nah, dengan kata-kata biasanya. Kemudian ada bersikap berteman, ya. Kemudian bersangkut juga manajer. Hal yang ketiga adalah seperti yang dikatakan bahwa manajer siap bekerja, ya. Kemudian namun perlu disadari tujuan akhir dari posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian sebagai manajer. Tapi pasti belum bisa, kita bisa posisi teman dulu, ya. Tapi jangan untuk menghukum dan membuat rasa bersalah tidak dilakukan dulu, ya. Apalagi guru BK, ya. Di mana posisi inilah dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Pada akhirnya yang diinginkan adalah positif, disiplin positif, nyaman dan aman. Dan selanjutnya Pak Aris. Sebenarnya sudah dikupas tuntas begini. Jadi Bapak Ibu, ya itulah tantangan kita. Jadi, kalau dengan apa-apa hukum, tanpa ada alasan, tanpa apa-apa, marah hukum, berarti dengan percaya bahwa cara mengatasi anak hanya dengan satu cara itu, ya. Berarti dengan tidak punya, bukan mau saya tidak punya, berarti dengan harus punya sebuah tantangan bahwa saya nggak mau berpikir seperti itu. Anak ini pasti ada cara untuk menangani. Gak enak Bapak Ibu datang terlambat langsung telat awakmu ini, wis buat ono. Padahal kita datang telatnya, umpamanya ya, kita datang telatnya mengambilkan spidol gurunya tanpa tanpa guru bertanya, "Oh, telat balik." Padahal kita masuk, kita baik. Ya kan? Gak enak Bapak Ibu begitu kan. Jadi biarkan anak itu mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan alasannya dulu. Baru kita gali, kemudian kita jadi teman dia, kemudian kita jadi pemantau dia, baru kita manajerial di dia. Jadi jangan dirata-rata, dan enak Bapak Ibu. Nah, kebutuhan karena apa? Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada berapa ini? Saya mau mulai. Ada 5. Yang pertama penguasaan, yang kedua kesenangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kasih sayang dan diterima, yang paling utama adalah bertahan hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, motivasi bertahan hidup itu motivasi apa? Seperti apa tentunya? Yuk, Pak Aziz dari pertanyaan. Ayo. Hah? Makan minum, wah dulu luar biasa bagusnya favorit Bapak, idola Aing. Yang itu makan minum itu adalah motivasi bertahan. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kalau penguasaan, banyak uang. Apa? Kebutuhan dasar manusia penguasaan. Ya ini, kayak saya debat dengan ini. Saya ingin menguasai dengan supaya dengan nanti bisa menguasai materi. Umpamakan sebagai diri kita sendiri saja. Ya. Tidak enak kalau kebebasan kita direbut orang, itu tidak enak. Tidak enak juga kalau orang itu pengen pengakuan kekuasaan kita kita cegah itu. Ya. Tidak enak juga kalau kita butuh makan minum tidak boleh. Tidak enak. Ya baik. Jadi itu adalah beberapa kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami. Dan mengapa kita harus paham kebutuhan dasar tersebut? Bapak Ibu sudah memahami. Lanjut dulu. Operatornya ngantuk. Jadi dapat kita simpulkan, kita harus memahami bahwa setiap anak butuh kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke. Nah, lanjut sekarang adalah
motivasi. Nah, monggo Bu Iis. Bapak gambarnya laki itu saya Bapak Ibu. Gambarnya perempuan Bu Iis. Nah, sengaja videonya bagian aku. Terima kasih ya. Jadi tadi sudah kita ngobrol tentang motivasi. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang yang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kalau tidak sadar yaitu cuma dari posisi, kemudian kalau sudah sadar kadang-kadang itu akan melakukan. Dan dosen ya dalam bukunya restrukturir 10 disiplin yang bagi motivasi itu menjadi 3, yaitu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi dia disiplin karena takut, dan ini tidak berlaku lagi ya kalau sekarang ya. Kalau dulu, kalau waktu saya kecil ya, kalau tidak bisa mengerjakan PR selalu di rumah matematika itu dengan menggali tapi kita juga biasa ya. Tapi sekarang kita saja sudah ada polisi ke sini. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Dia disiplin karena ingin mendapat imbalan eksklusif. Jadi ada sesuatu, ada maunya. Jadi seperti itu. Tapi lebih baik karena daripada yang pertama. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Disiplin karena sadar kebajikan diri sendiri. Ada imbalan ataupun tidak kita melakukan karena dari diri sendiri. Kemudian ya, konsep disiplin ada identitas gagal. Identitas gagal itu apa? Hukuman itu biasanya menyakitkan ya, baik fisik maupun mental. Karena hukuman itu tidak ada pusat ataupun itu, tapi juga kata-kata yang menyakitkan seperti Pak Lukman tadi itu juga akan membuat kadang-kadang anak depresi. Kemudian tidak nyaman, takut, memaksa. Saya harus menyapu karena hukuman, bukan karena Pak saya mau menyapu Pak. Murid menyembunyikan kesalahan. Nah ini akan mengakibatkan murid tidak jujur. Karena kalau jujur dia akan dapat saksi, dapat hukuman. Nah ini akan membentuk karakter yang tidak jujur. Boleh tidak seperti itu? Kemudian murid menjadi rendah diri. Contoh saya tadi tidak keluar kelas. Kemudian penghargaan. Ya, penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, timbul sifat iri antar teman, gitu. Mematikan kreativitas, karena dia tidak kreatif karena dia berpikir harus mendapat imbalan baru dia mau berusaha. Kalau tidak ada imbalannya tidak. Jadi tadi memang sengaja dorongan tidak ada. Jadi tidak ada. Kemudian terhubung dengan sistem ranking ya, makanya sekarang tidak ada sistem ranking ya. Jadi semua anak itu apa? Baik di bidangnya kompeten di dirinya sendiri-sendiri. Karena memang kecerdasan itu tidak hanya matematika ataupun bahasa Inggris ya, tetapi beradaptasi itu juga merupakan apa? Merupakan merupakan prestasi ya. Maka kadang-kadang saya juga di kelas ya, saya mulai seperti itu ya. Jadi kamu harus bangga dengan dirimu sendiri. Kamu tidak harus menjadi juara kelas atau menjadi bernilai tinggi, paling tinggi. Kamu berprestasi ataupun kamu mendapat piagam, kamu berprestasi. Kamu tidur tepat waktu atau kamu bangun pagi, bisa sholat subuh, bisa ke sekolah tepat. Itu adalah suatu prestasi. Maka pujilah dirimu ya, karena kamu sehat, kamu sendiri. Kemudian merampas hak dari diri sendiri, karena adanya saya kritik pokoknya kalau tidak ada apa nanti yang tidak akan melakukan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas tes, yaitu ada konsekuensi dan ada eksekusi ya. Kekuatan jangka pendek. Jadi konsekuensi itu biasanya dimulai dari dua belah pihak. Jadi ada obrolan. Kalau hukuman kan memang aturan yang sudah ada sejak dia belum ada. Ya. Makanya kadang itu aturan sekolah
pelan-pelan ya, sejak kamu belum bayi sudah ada ya. Nah, tapi kalau konsekuensi biasanya itu besok kalau kamu terlambat, maka kamu besok keliling lapangan. Tapi itu hanya berjangka pendek. Kemudian monitoring berkelanjutan, ya, jadi di monitoring. Tapi kadang-kadang juga kita lihat semoga untuk tahun ini yang buku-buku biru itu bisa monitoring berkelanjutan. Kadang-kadang hanya menulis tetapi tidak ada kelanjutannya. Tapi alhamdulillah untuk beberapa kali ya saya lihat ketika sudah melakukan monitoring berkelanjutan jika ada yang sudah kemudian terus respon ya Pak Ajis, halo Pak Ajis. Halo. Kemudian turut menghormati peraturan ya. Nah, saya mendapat karena saya ada peraturan. Kemudian tindakan waktu itu kesalahan karena sudah ada. Kemudian restitusi ya, jadi bedanya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi misalnya ada murid yang terlambat, maka selayaknya guru menanyakan alasannya kenapa. Kemudian ditanyakan apakah itu betul atau salah. Ya, dengan kamu terlambat. Ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Jika kamu terlambat terus, apakah kamu tidak rugi? Apakah kamu rugi? Ya, saya rugi karena kesempatan belajar di kelas kalau menjadi keras. Kemudian murid menghormati diri sendiri dan orang lain. Ya. Kemudian teori kontrol diri sendiri memegang kontrol. Jadi saya sekolah karena saya mau, ya, bukan karena orang tua dan yang lainnya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi akan terjadi untuk memperbaiki kesalahannya, tidak akan mengulangi lagi maupun kesiangan misalnya. Kemudian perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Jadi kalau menghukum biasanya itu bersifat kadang kalau bisa katakan kadang fisik kadang ucapan ya. Misalnya guru menghukum siswa mengenang bendera selama 10 menit. Ya. Jadi itu kira-kira fungsinya untuk apa? Efek jerah. Efek jerah. Wah, cepat. Apakah itu berlangsung lama? Tidak, ya. Jadi lama. Akhirnya kalau ada basis, dia mau ada basis, aku lihat gitu. Nah, guru marah yang murid menjadi takut. Karena takut itu maka kalau diajak basis, anak-anak boleh nanti. Kemudian kalau konsekuensi ya, guru memberikan konsekuensi seperti itu membangun. Seperti itu. Jadi guru beri misalnya ada tulisan saya berjanji 1000 kali. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati aturan. Karena tadi kan 2 arah. Kemudian kalau restitusi bagaimana? Guru menanyakan keyakinan kelas. Saya sudah mencoba beberapa kali di kelas TKNA, TKNB, mereka juga apa keyakinan kelas? Pertama, tidak membunyikan HP. Jadi saya tulis HP silent. Ya. Memang karena tidak jangan digunakan. Ya. Jangan tidak kita hindari. Kemudian membantu siswa menyelesaikan masalah. Ya, tadi kalau misalnya kita di kontrol manajer, seandainya Pak Lukman, maka dia akan menanyakan ya alasannya apa, kemudian juga dengan ada yang betah tidak marah, ya, sehingga malah menjadi ciut nyalinya. Kemudian siswa terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Tidak usah belit. Ya. Kadang-kadang kalau takut, Pak Ajis takut belit. Kemudian tadi sudah saya itu ya katakan bahwa ada menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Dan kita menuju seorang manajer. Oke, setuju ya? Baik Bapak Ibu, dari ke-5 kasus dengan pemeran yang sama, kira-kira pertanyaan pertama saya, yang kasihan siapa?
naten ya, dipanggil bolak-balik 5 adegan gitu. Ya, pertanyaan saya sama Pak Jenengan, kalau jenengan di posisi menteri, di posisi SWAT, lebih enak yang mana? Posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, atau posisi manajer? Posisi manajer. Terus perbedaannya apa tadi yang mencolok untuk posisi manajer? Bapak Ibu sadar nggak tadi? Guru, guru hanya memancing stimulus respon, tapi semua yang menjawab dan yang melogika dan yang mengatasi masalah adalah muridnya sendiri. Dan itu akan berdampak lebih lama, berjangka panjang daripada kita yang memberikan solusi. Lanjut, nah ini 5 posisi kontrol. Penghukum, patuhi aturan lalu berdiri di depan kelas. Kalau ada jenengan takut, tidak ada jenengan guru lain, belum tentu. Ya. Terus kemudian, apakah ini akan berlaku terus menerus untuk jenengan? Belum. Pembuat rasa bersalah, berapa kali lagi guru harus beritahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Ini membuat anak membuat merasa bersalah. Jadi rendah diri, jadi pemalu dan anak-anak jadi pemalu. Ya. Kemudian berikutnya, ini juga berbahaya posisi teman. Ayolah yang penting demi Bapak. Kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak harus bereskan. Kalau murid itu ketemu sama saya, enak. Tapi belum tentu kalau murid itu ketemu dengan Bu Iin, ketemu dengan Bu Retno, Bu Ayun, murid itu tidak akan sesenang ketika bertemu dengan saya. Sama saja ya, paham ya? Bahayanya posisi teman seperti itu. Bahayanya posisi teman. Ya. Jadi yang dianggap teman, yang dia bela, yang nggak dianggap teman, ya nggak dianggap. Posisi pemantau, ini agak lumayan. Kamu sudah melanggar tata tertib. Sanksi atau konsekuensinya apa? Anak disuruh berpikir. Ya, konsekuensinya ini Pak. Oke, kalau gitu lanjutkan. Lebih baik lagi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Anak diminta untuk menjelaskan dulu. Iya Pak, saya kurang terlambat. Apa yang kita yakini kalau kamu datang terlambat? Tata tertib yang sebelah mana yang kamu langgar? Poin A, B, C. Terus yang terakhir, apa kira-kira rencana kamu dalam menyelesaikan masalahmu itu supaya kamu tidak terlambat? Dia berpikir sendiri. Dan Bapak Ibu juga akan mengetahui otomatis nanti di rumahnya itu kenapa dia tidak bisa bangun pagi, kenapa dia itu di rumah itu ada siapa saja yang bisa membantu. Di rumahnya itu nanti bagaimana solusinya, pasang alarm atau bagaimana, Bapak Ibu juga akan tahu. Tapi semuanya ini ya membutuhkan sebuah konsistensi. Lanjut Bu. Nah, sekarang materi kami berdua dan panjenengan semuanya. Materi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu akan menjawab mengapa kita memiliki peraturan itu tentang penggunaan, misalnya penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Mengapanya itu yang penting? Mengapa kita memiliki peraturan itu? Motivasi intrinsiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat itu? Motivasi intrinsik. Lanjut begini, sebentar. Contoh pembedanya ya, keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Disiplin waktu, please. Itu aja, nggak usah disiplin waktu di dalam kelas jam sekian nggak usah. Cukup keyakinan kelas, disiplin waktu. Berupa pernyataan universal, saling menghargai. Berarti nanti kalau berpendapat saling menghargai, kalau berbicara nggak boleh memotong. Nah, nggak usah dikasih penjelasan banyak. Dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah dilibatkan saat membuatnya. Ini yang belum kita laksanakan di dalam kelas.
semua warga kelas, satu kelas harus kita libatkan di dalam membuat keyakinan kelas. Itu namanya kesepakatan atau keyakinan bersama. Kalau kita yang membuat berarti keyakinan kita saja. Contohnya ini, disiplin waktu, saling menghargai, menjaga kebersihan dan lingkungan, menerapkan 5S, gemar berliterasi, simpel kalimat. TKP, terampil, kreatif dan percaya diri. Keyakinan kelas. Jadi tidak hanya bersifat mendukung, tetapi juga memotivasi. Bagaimana kegiatannya? Nanti kalau di dalam kelas, Bapak Ibu bersama siswa berdiskusi dulu tentang peraturan atau keyakinan kelas yang akan dibuat apa saja bersama-sama. Setelah itu Bapak Ibu merumuskan keyakinan itu. Karena anak biasanya, Pak nggak boleh pegang HP, Pak nggak boleh ini, Pak boleh. Kita rumuskan. Nah, jadikan satu HP silent. Nah, seperti itu. Kita rumuskan sama. Setelah itu guru bersama siswa. Nah ini, jadi selain merumuskan sama, kita praktekkan juga sama-sama. Praktek awalnya adalah dengan menempelkan keyakinan kelas tersebut di ruangan kelas. Anak akan melihat, mendengar, melakukan. Nah, itu akan berdampak atau berjangka panjang. Lanjut dulu. Nah, ayo bersama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, terserah Bapak Ibu. Atau kalau mau kurang, minta lagi ke Bu Iin yang ke kelasnya. Tapi sebelum ditempel, coba Bapak Ibu rembukan sama teman-teman. Nah, barangkali nanti ada yang sama. Ada yang sama atau mungkin bisa dirumuskan dalam satu kata yang lebih global dan mudah diingat. Yang di sana, ya, yang sebelah kanan sana adalah keyakinan kelas untuk kita terapkan bersama di sekolah, keyakinan sekolah. Ya. Yang di sebelah sini keyakinan kelas untuk diterapkan di dalam kelas. Iya, dua, satu di sekolah, satu di kelas. Kalau sama, beda masalah. Nah, monggo. Kamu disiplin bekerja dengan penuh tanggung jawab. Oke. Nah, berdoa sebelum dan setelah proses belajar, pasti ya. Tetap dalam sekolah, dalam pembelajaran, disiplin. Jadi intinya semuanya suka disiplin. Alhamdulillah ya. Apapun yang terjadi, disiplin number 1 menurut guru SMK. Siapa kita? SMK Negeri Pala. Resolusi ya, jadi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membawa siswa itu meyakini ya, keyakinan kelas yang telah disepakati secara bersama. Ya, jadi ada 5 apa yang sudah kalian langgar ya, seperti itu. Jadi karena di sana sudah banyak yang disiplin waktu, disiplin tanpa waktu dan sebagainya, maka yang dilanggar adalah tepat waktu atau disiplin. Ya. Kemudian yang menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi yang tinggi. Jadi diyakini bahwa jika terlambat apa yang menjadikan kamu rugi ya. Jadi itu juga akan mengubah dia bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau misalnya kemarin kamu kenapa kok terlambat misalnya? Kemarin siapa ya? Afan pas guru TKRK ya. Nah, jadi itu kenapa Afan kamu terlambat? Saya kesiangan Bu, udah dibangunkan. Sudah tapi saya tidur. Kamu bangun jam berapa? Kamu tidur jam berapa? Katanya dia tidurnya dini hari jam 3. Loh, kenapa kamu kok tidur sekian? Saya mainan HP dulu. Kalau saya sudah mainan HP itu tidak bisa tidur. Ya maka dia juga sudah saya arahkan ya. Maka silakan kalau kamu ketika mau tidur maksimal jam 10 kamu HP-nya berhenti. Ya. Dan nggak tahu belum ketemu lagi ya karena kita kemarin ngobrolnya baru dari Rabu yang kemarin ya. Jadi semoga
waktu yang akan datang sudah tidak terlambat kembali. Terlambat, ya apa terlambat itu wajar. Karena apa? Karena kantinnya masih full. Nah, kantin kita memang terbatas. Sementara kamu memang lapar, tidak apa-apa. Nah, setelah menguatkan identitas dia, kemudian memvalisasi tindakan. Nah, sekarang kira-kira kalau masuk terlambat, itu kira-kira menurut keyakinan kelas yang sudah kita buat, itu benar apa enggak? Gak benar Pak, dibiarkan dia yang mengungkapkan sendiri atas apa yang pernah dibuat bersama. Setelah itu yang terakhir apa? Menanyakan keyakinan. Kalau itu enggak benar, terus apa namanya? Yang benar bagaimana? Solusinya bagaimana? Biarkan dia sendiri yang memutuskan atau dia sendiri yang nanti apa namanya mencari solusi atas perbuatan dia tersebut. Kalau kita kan contohnya hanya solusinya apa? Membawa bekal. Yang pertama solusinya tentunya menghubungi Pak Aris untuk mengejar ketertinggalan kelas, ketertinggalan pelajaran. Setelah itu besok setiap hari dia akan membawa bekal karena dia malas ngantri. Nah, seperti itu. Biarkan dia untuk apa istilahnya mencari solusinya sendiri. Setelah itu yang terakhir apa? Kita kuatkan dia. Bagus, sudah tepat apa yang kamu lakukan. Pak Aris akan selalu mendukung setiap tindakan kamu. Ya. Nah, itu adalah yang dimaksud segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, posisi kita adalah guru. Guru saat ini harus menjadi among. Apa itu among? Among adalah posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Jadi murid itu ibarat padi loh, ibarat padi. Nah, yang akan kita tempatkan di mana untuk mendapat sinar matahari yang pas. Pupuknya bagaimana supaya dia bisa tumbuh. Airnya harus diberi beberapa kali supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Kalau saya, ya kita umpamakan sebagai padi, bahkan kita umpamakan sebagai petani buah. Karena apa? Anak-anak itu ada yang berupa melon, ada yang berupa semangka, ada yang berupa nanas, salak, membutuhkan pencahayaan yang berbeda-beda, membutuhkan pupuk yang berbeda-beda, membutuhkan intensitas air yang berbeda. Kita harus pintar sebagai petani atau sebagai guru yang menempatkan anak itu pada posisi yang pas, memberi air, pupuk dan lain sebagainya yang pas dengan keadaan atau kodrat mereka. Sehingga apa? Mereka mampu mencapai kodratnya. Mencapai kodratnya itu artinya apa? Mencapai kodratnya, mencapai apa yang mereka inginkan, ya, setinggi-tingginya, sebahagia-bahagianya. Itu intinya. Nah, mereka mencapai sebuah kodrat mereka. Nah, jadi posisi kita adalah sebagai among. Ya. Jadi ada pepatah kalau kemarin itu Ki Hajar Dewantoro ya. Ketika kita masuk ke sekolah atau ke kelas Bapak Ibu ya, tinggalkan semua yang ada di rumah. Tinggalkan semua permasalahan yang ada di rumah. Kita fokus ke kelas ya, fokus kepada anak, menuntun anak untuk mencapai sebuah kodratnya. Karena saya punya traumatik Bapak Ibu, terus terang saja saya materi ini sangat suka sekali. Karena apa? Saya punya traumatik ketika sekolah. Traumatiknya apa? Saya punya teman satu kumpulan, ya. Itu orang tuanya ada yang jadi guru. Ya. Teman saya sendiri itulah yang suka ngajak saya keluyuran malam. Ya mohon maaf, dia juga suka alkoholik. Ketahuan di rumah, besok paginya guru bahasa Indonesia, saya masih ingat guru bahasa Indonesia. Paginya di sekolah, saya sama teman saya nggak ikut minum, saya nggak apa-apa. Paginya di kelas, dia mengira kita yang mengajak dia. Satu kelas, terutama saya dan teman langsung kena marah. Padahal saya nggak tahu apa-apa jadi. Dia mengira temannya yang malam itu adalah saya sama teman-teman karena setiap hari biasanya padahal. Bayangkan bagaimana rasa sakit saya terhadap apa toko-toko isu pengen belajar, gitu, pengen sinau, dadak nopo, isu langsung diomongin. Sampai ini ngejar anakku ini, buka hati ini. Saya mau dadak, ayo
itu saya sangat mendalam ketika saya dapat Ki Hajar Dewantara. Tinggalkan apa yang ada di rumah, ya. Kemudian masuk ke kelas, menuntun anak dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kodrat. Jadi jangan bawa masalah rumah itu ke sekolah. Kasihan anak itu. Ya, itu dari saya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ke filosofi utamanya, yakni ing ngarso su tulodo ing madya mangun ngarso tuturi ada yani. Di depan jadi teladan, di tengah jadi motivator, dan di belakang jadi pendorong yang baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya sebelum izin ini mau nggak? 3 pelajar profil pelajar Pancasila. 5 ada 6 apa saja tadi Bu Wi tadi yang nyampaikan. Yang pertama, kita harus mendidik anak kita menjadi anak yang berkarakter berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, harus menjadi anak kita menjadi anak yang mandiri. Yang ketiga, gotong royong, boleh terserah. Terus kemudian mana ada gotong royong? Kemudian ada bernalar kritis. Terus ada kreatif. Yang terakhir adalah berkebinekaan global. Tadi ada logonya sebenarnya Bapak Ibu, berketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian apa? Mandiri. Kemudian bernalar kritis. Ya. Kemudian ada kreatif. Ya. Kemudian ada jabat tangan, yakni gotong royong. Kemudian yang terakhir adalah ini, mantap Pak. Nah, kebinakaan global, love. Ya. Nah, itu. Berarti sudah tahu ya profil pelajar Pancasila ya. Oke, 5 posisi kontrol juga sudah. Tahu, segitiga restitusi juga sudah. Tahu, perubahan paradigma dari guru yang hanya mengajar menjadi guru yang mau menuntun murid, berpihak pada murid juga sudah kita belajar bersama. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang ditanyakan atau mau berpendapat? Monggo. Pak Aziz. Ya, oke, itu saja Bapak Ibu. Kalau tidak ada, cukup dulu. Oke, kami akhiri, kami minta tolong untuk foto bersama dan tepuk tangan untuk panjenengan semua. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK yang Malang? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami akhiri ya dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Perkenalkan ya, nama saya Aris Wisnuwardana. Untuk satu semester ke depan bisnis online Pak Aris yang pegang. Nah, namun untuk pembelajaran selama 1 semester ke depan kita perlu nih untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas agar kita nanti selama pembelajaran sama-sama enak, ya? Iya. Oke, sekarang Pak Aris nyoba membuat keyakinan kelas bersama dengan kalian. Kira-kira nih 1 semester ke depan pembelajaran atau kelas ini apa yang harus kita yakini? Nah, yang pertama kira-kira apa? Ya, Mas, silakan. Disiplin waktu, Pak. Disiplin waktu. Oke. Disiplin waktu. Artinya kalau masuk kelas tepat waktu ya. Ya. Kalau setelah saya istirahat juga masuknya tepat waktu ya. Ya. Oke. Sepakat semua nih? Oke, sepakat. Kemudian yang kedua kira-kira apa nih? Saya Oh ya, ini silakan. sekali-kali melakukan pembelajaran di luar kelas. Oke. Pembelajaran di luar kelas. Oke, luar biasa ini. Jadi sekali-kali kita akan melakukan pembelajaran di luar kelas, tidak hanya di dalam kelas. Sepakat nih? Oke, sepakat. Oke, selanjutnya apa lagi kira-kira? Saya Oh iya, silakan. waktu pembelajaran tidak ada forum di dalam forum. Bagus.
waktu di dalam pembelajaran di dalam forum artinya kita saling menghargai. Ketika kita berdiskusi tidak boleh ada yang menyela, atau ketika kita tanya jawab tidak boleh ada yang menyela, artinya kita saling menghargai pendapat masing-masing. Baik, berarti kita masukkan ke dalam saling menghargai ya. Iya. Saling menghargai. Kemudian apa lagi? Ya, Pak. Oh ya, Lela. Ada diskusi kelas. Ada diskusi kelas. Oh iya, Lela menghargai ya. Sekarang diskusinya. Baik. Diskusi kelas. Nah, berarti pembelajarannya kita nggak monoton Pak Aris yang ceramah gitu ya, atau Pak Aris yang menjelaskan melulu, tapi kita nanti secara bersama-sama kerjasama tim untuk berdiskusi. Oke, ada lagi nggak selain diskusi kelas? Saya Oh iya, silakan. menjaga kebersihan kelas. Bagus, menjaga kebersihan kelas. Nah, kira-kira sepakat nggak nih? Saling menjaga kebersihan kelas. Sepakat ya? Iya. Nah, berarti habis ini nanti dibikin jadwal piket, ya. Iya. Terus ada lagi nggak? Ya, Meris. Belajar mandiri. Belajar mandiri. Bagus. Berarti tidak ada Pak Aris, kalian harus belajar materinya. Ya, nah, baik secara online maupun secara offline. Bagus. Ada lagi nggak? Sudah selesai ya? Nggak ada lagi ya? Oke, bagus. Nah, sekarang kita simpulkan sama-sama, ya. Keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama, disiplin waktu, ya. Jadi kita harus sama-sama disiplin waktu. Pak Aris juga akan mencoba untuk masuk kelas juga tepat waktu, ya. Kemudian pembelajaran di luar kelas. Nah, artinya pembelajaran atraktif. Pembelajarannya nggak hanya di dalam kelas, tapi bisa juga di luar Kelas. Yang berikutnya saling menghargai. Ketika berpendapat, tidak boleh ada yang menyela. Biar pendapatnya itu dituntaskan dulu. Ketika berdiskusi, nggak boleh saling mencela, harus saling menopang, saling menghargai. Kemudian ada diskusi kelas. Pembelajaran tidak boleh monoton, artinya nggak boleh teacher center terfokus pada Pak Aris, tapi kalian juga harus mencari materi itu sendiri atau menggali materinya sendiri. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Nah, berarti habis ini kita membuat jadwal piket kelas. Dan yang terakhir, nah ini yang paling Pak Aris suka ini. Ternyata kalian motivasinya sangat tinggi ya. Jadi belajar mandiri. Ada tidak ada Pak Aris atau ada tidak ada guru, kalian belajar di dalam kelas. Oke. Nanti Pak Aris juga akan sebarkan atau akan membuatkan konten materi di dalam internet. Jadi kalian kalau seumpamanya Pak Aris ada halangan, kalian bisa belajar mandiri. Itu ya keyakinan kelas kita bersama ya. Nah, nanti kita akan buat kemudian di dalam Canva, kemudian kita akan tempelkan di dalam kelas dan menjadi keyakinan kelas kita selama pembelajaran 1 semester ke depan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut kepada materi pembelajaran.